Ini lagi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Da'ada ilinayati fastajabtum wa ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, dan khususnya nikmat sehat walafiat di kondisi pandemi seperti ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin rabbal alamin. Dan kami hormati guru-guru kami, khususnya mudir Pondok Pesantren Nurul Hikmah Zukriya Mata'anallah bituli hayati fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin. Dan para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua, para alumni, saudara muslimin muslimat yang khususnya hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala turunkan rahmatnya pada malam hari ini sehingga dihapus dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit ilmu yang menukil dari perkataan Al-Imam Ali, yaitu 6 syarat mencari ilmu. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Kau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Fa'unnika an majmu'iha bibayanin, zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyad ustazin wa tuli zamanin. 6 syarat mencari ilmu. Yang pertama adalah cerdas. Arti cerdas bukan berarti punya otak atau pikiran yang pintar dalam hal belajar. Maksud cerdas di sini adalah punya kemauan kuat dalam belajar. Orang kalau ada kemauan kuat dalam belajar, insya Allah pelajaran apapun bisa, asal dia istiqomah melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah sabar, baik dari ujian penyakit maupun pelajaran yang ditempuh. Seorang santri atau pelajar agama selama mondok, selama menuntut ilmu, selama nyari ilmu kagak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa bedanya dia sama orang yang kagak mondok? Apa bedanya sama orang yang kagak ngaji, adem-adem aja? Tapi seorang santri atau pelajar agama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa kira-kira? Yang pertama menggugurkan dosa-dosa dia tuh. Seorang santri atau pelajar agama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sabar, maka berguguran dosa-dosa dia. Kemudian yang kedua mengangkat derajat dia atau kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang santri atau pelajar agama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sabar, mau kagak mau, suka kagak suka, tanpa dia sadari derajat dia naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga adalah biaya. Kira-kira orang menuntut ilmu, mau nimba ilmu, mau nyari ilmu harus ada biaya apa kagak? Entah itu buat bayar listrik, bayar liwat, beli peralatan belajar, buku, pulpen, tipek. Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu rahimah mengatakan, nafsi wa nafsi wa nafsi kullaha lil ilmi wa khidmati ahli. Jiwa dan nafasku semua aku persembahkan untuk ilmu dan orang berilmu. Ini sekelas ulama besar, ulama Mekah, ulama hadis yang muridnya bertebaran di Indonesia masih ngomong begitu. Jiwa, nafas, dan hartaku semua aku persembahkan untuk ilmu dan orang berilmu. Kalau sekelas ulama masih ngomong begitu, gimana kita? Orang mau nyari ilmu tapi pelit dengan hartanya, maka proses pencarian ilmu bisa terganggu dikarenakan sifat pelit dia terhadap ilmu. Kemudian syarat yang keempat mencari ilmu adalah serakah atau rakus. Udah bisa ilmu yang ini pengen lagi, ilmu yang ini bisa pengen lagi terus. Dengan sifat serakah dia terhadap ilmu, maka akan membuka ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Kemudian 6 syarat mencari ilmu. Yang kelima adalah petunjuk guru. Telah sesat sekelompok orang sebab buku yang dibacanya. Seseorang tidak akan menjadi alim besar dengan buku yang dibacanya, melainkan dengan guru yang menuntun dan membimbingnya. Jadi seseorang khususnya santri nggak boleh meyakini bacanya sebelum ditasehkan ke gurunya. Contoh ini mah kira-kira wal ardilan bum, kira-kira bingung apa kagak gurunya? Setelah lihat maknanya bumi,
Makanya alhamdulillah berkat guru-guru kita masih nerima sorogan sampai sekarang. Semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada guru-guru kita semua. Amin amin rabbal alamin. Teman kita tuh yang ngajarin kita ketika sorogan, sebelum kita setorkan ke guru besar kita, kira-kira bisa kita anggap guru apa kagak? Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu rahimah mengatakan, "Aqdabu min at-talibil ladzi la yahtahrimu ustadahu walau kana al-ustadhu sahibahu." Aku benci terhadap seorang murid yang tidak menghormati gurunya meskipun sang guru adalah temannya sendiri. Jadi walaupun teman kita yang ngajarin, hormatin dia, jaga adab, jaga akhlak, jangan suul adab. Hormatin apanya? Hormatin dengan kelebihan ilmunya. Kemudian syarat yang terakhir daripada menuntut ilmu adalah masanya lama, waktunya lama. Mungkin nggak 2-3 tahun, nggak 4-5 tahun. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan orang minimal paham agama 20 tahun. 20 tahun nyari ilmu, liar orang mah. Ada kalanya seorang santri atau belajar agama nggak paham dengan kitab yang dia pelajari. Tapi buah dari rasa sabar, belajar terus-menerus, mengulang-ulang pelajaran, nyatet, nyalin, ngapalin tiap hari. Maka akan ada saatnya seorang santri atau pelajar agama akan paham dengan kitab yang dia pelajari. Marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Marhaban bi wasati Rasulillah, selamat datang titipan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang titipan presiden, jangan presiden dan anak buah. Titipan Abu Ya, kira-kira bangga apa kagak? Tapi ini seorang santri adalah titipan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bangga, patut kita senang. Seorang santri titipannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kagak mondok, yang belum ada kesempatan untuk nyari ilmu di pondok pesantren, jangan berkecil hati. Hadirin majelis ilmu, simak baik-baik, catat ilmu yang disampaikan, jadiin pegangan hidup, jadiin pondasi hidup. Sebab banyak orang zaman sekarang nafsirin Nabi Muhammad yang kagak dai kondang, mondok kagak, ngaji baru sebentar, hafal 1-2 hadis, ngeliat YouTube, udah pengen tampil di hadapan umum, dijemput, diundang, dicium tangan, gelon tak kira-kira? Nului gelon ada ini ngundang. Iya mimbar Nabi Muhammad bulan Maulid. Orang pengen tampil macam-macam nafsirin Nabi Muhammad lewat ayat Quran. Padahal dia nggak tahu makna Quran tersebut apa. Semoga Allah Ta'ala berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menuntut ilmu sampai mati. Amin amin rabbal alamin. Demikian ilmu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga manfaat bagi antum dan khususnya bagi Al-Fakir. Yang benar datang dari Allah, yang salah karena kekurangan ilmu Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu saterasna Muhammad Sulaiman